Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa membelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, selamat datang di kelas sains ya. Silahkan siapkan modulnya terlebih dahulu. Apakah sudah? Kalau sudah disiapkan modulnya, boleh dikasih nama dulu ya. Yang belum dikasih nama, kasih nama di sebelah sini ya. Nama kalian dan kelas. Sekarang kalian sudah kelas 2, yaitu Thoifah Uthman. Silahkan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Yang belum ada bukunya, yang belum ada modulnya bisa lihat dari video ini. Oke, di halaman selanjutnya ada judulnya daftar isi. Daftar isi itu yang akan kita bahas di semester ini. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar di bab 1, yaitu mengenai makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, siapa yang tahu makhluk hidup itu contohnya apa? Apakah Ananda semua adalah makhluk hidup? Ya, betul. Makhluk hidup itu contohnya ya hidup ya. Dan kita semua hidup berarti kita makhluk hidup ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Untuk makhluk hidup, ciri-cirinya adalah bergerak. Coba kalian bergerak. Kalian bisa bergerak? Kemudian yang kedua, bernafas. Kalian bisa bernafas? Coba tarik nafas. Keluarkan ya. Kemudian yang ketiga, makan. Siapa di sini yang masih susah makan? Ayo. Harus sering makan ya supaya sehat dan dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, minum. Yang kelima, berkembang biak atau bertambah jumlahnya. Contohnya seperti ayam. Ayam yang bertelur. Telurnya banyak ya, kemudian menetas menjadi anak ayam. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Contohnya bertambah tinggi, bertambah berat, bisa menulis, bisa berlari. Itu adalah contoh dari tumbuh dan berkembang. Dulu kalian waktu masih bayi tingginya tidak seperti ini kan ya. Itu adalah contoh dari tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, pekat terhadap rangsang. Maksudnya apa? Contohnya ketika kita kedinginan, kita menggunakan pakaian yang tebal. Ketika kita kepanasan, kita segera berteduh. Ketika kita terkena duri, kita merasakan sakit. Ya, jadi di sini kemudian ya, di nomor 8, membutuhkan cahaya matahari. Ayo, siapa yang sudah berjemur di hari ini? Yo, setiap hari usahakan berjemur ya dan berolahraga. Karena menjemurkan diri atau berjemur bisa menyehatkan tulang. Nah, contoh makhluk hidup ciptaan Allah adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti kita lihat gambarnya di halaman selanjutnya ya. Kemudian, untuk makhluk tidak hidup berarti lawannya atau kebalikannya. Kalau makhluk hidup bergerak, kalau makhluk tidak hidup tidak bergerak. Makhluk tidak hidup juga tidak bernafas. Makhluk tidak hidup juga tidak makan, tidak minum, tidak bertambah jumlahnya. Pernah lihat batu? Apakah batu
kalau kita diamkan jumlahnya bertambah? Bertambah ustazah kalau dipecah misalnya. Oh iya, kalau dipecah, kalau didiamin aja dia tidak bertambah jumlahnya ya. Kemudian tidak tumbuh dan berkembang ya. Tidak peka terhadap rangsang, tidak perlu sinar matahari. Nah, contoh-contoh makhluk tidak hidup ciptaan Allah adalah batu, pasir, tanah, bulan, matahari, air, udara, asap, gunung, laut, karang, minyak bumi, emas, perak. Hanya Allah yang bisa menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Manusia tidak bisa membuatnya. Manusia tidak bisa membuat makhluk ciptaan Allah. Betul ya? Karena itu kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur. Nah, untuk contoh makhluk hidup, ini yang pertama adalah manusia. Kalian bisa lihat ya. Mungkin kalau di kalian gambarnya tidak berwarna ya, nggak apa-apa ya. Bisa lihat di sini juga. Manusia, ini adalah foto keluarga ya. Kalian bisa lihat juga foto keluarga di rumah kalian masing-masing ya. Ada tumbuhan, di sini ada tumbuhan sawit, kemudian kelapa, boleh disebutkan bersama ya. Ada markisa, kemudian ada pisang, ada kurma. Siapa yang suka kurma? Ada kedongdong ya, dan buah-buahan dan sayur-sayuran lainnya. Selanjutnya, selain manusia tumbuhan juga ada hewan. Nah, di sini ayo kita sebutkan bersama. Ada apa ini? Ada singa, ada burung hantu, ada burung elang, ada ayam, ada burung merak, kemudian ada merpati, kemudian ada kucing, ada kuda nil, ada ular, ada macan, ada kura-kura, ada monyet atau kera ya. Kemudian ada iguana, ada tikus, ada gajah, ada kuda, ada beruang, ada kambing. Ya, yang nanti Idul Adha. Ada keledai, ada jerapah, ada kupu-kupu, ada kelinci, ada ikan, ada katak, dan ada sapi. Ya, boleh disebutkan masing-masing juga ya. Nah, ini contoh makhluk yang tidak hidup ciptaan Allah. Ini adalah planet-planet dan bintang. Ada matahari, ada bulan, ada bumi ya, dan nama-nama planet lainnya yang nanti kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada gunung, ada batu-batuan, ada emas, ada air, ada pasir ya. Ada awan. Kemudian contoh makhluk tidak hidup buatan manusia, ada bus, ada mobil. Sebutkan sendiri ya, coba. Ada pesawat dan seterusnya. Silahkan disebutkan sendiri. Nah, itulah untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah kan ya? Tugasnya adalah Ustazah ingin kalian menulis di bagian yang kosong dalam modul tentang coba gambarkan 10 contoh makhluk hidup dan 10 contoh makhluk tidak hidup. Boleh melihat dari contoh di sini ya, boleh juga dari yang lain ya. Dan di setiap bawahnya misalnya kalian menggambar ayam, tulis di bawahnya ayam ya. Jadi tulis 10 contoh makhluk hidup beserta tulisannya ya. Dan 10 contoh makhluk tidak hidup. Bisa ya? Boleh tulis di bagian kosong modul atau di buku tulis. Ya.
Nanti hasilnya boleh difotokan ke ustazah. Ya. Oke, boleh kalau ada pertanyaan, tanya ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.